Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perisai, kembali lagi bersama kita di podcast Bigma Bincang Generasi Muda. Masih bareng aku Vi dan aku An, yang kembali nih di ruang aman untuk membahas realita yang sering dianggap tabu dan sensitif ya kayaknya. Iya benar-benar. Jadi agak harus berhati-hati ya nanti pas kita ngobrol. Hati-hati dikit. Nah, kali ini di episode kedua ini kita akan membahas yaitu tentang kekerasan seksual dan awareness nikah. Oke. Karena kenapa sih topik ini tuh perlu banget kita bahas? Karena masih banyak korban yang mereka itu merasa nggak aman. Benar. Kayak mereka itu takut untuk bercerita, takut disalahkan, takut itu dianggap berlebihan gitu. Padahal kan hal itu penting untuk diceritakan agar mereka itu mendapat pendampingan hukum, terus mereka tuh biar lebih merasa aman kayak gitu. Dan untuk orang-orang lain juga biar bisa meminimalisir adanya pelaku dan korban pelecehan seksual. Iya, sepakat. Tapi kita juga nggak kedua aja ya, nggak berdua aja. Iya, kita sudah ada narasumber spesial dari Satgas Anti Kekerasan Seksual yang akan membantu kita memahami isu ini lebih paham. Kita sudah bersama Kak Ardita Chandra Devi dan Kak Rahmatul Risala Oktaviandri Greseni. Aduh, namanya agak susah ya Kak. Iya. Islamnya kuat di sana. Iya. Halo Kak, apa kabar? Halo. Ini kira-kira kakaknya mau dipanggil siapa dulu nih? Aku panggil Ardita aja biar lebih enak. Oke, Kak Ardita. Kalau saya Arimbi saja cukup. Oh, tapi di namanya nggak ada Arimbi. Iya, nggak ada Arimbi-Arimbinya. Oh iya. Arimbi itu emang diambil dari itu sih, salah satu saya sebagai dulu korban bully ya, yang sampai sekarang melekat di dalam hati. Berarti itu sudah aja berdamai sih. gitu ya. Sudah berdamai sekarang. Masya Allah. Oke, selamat sembuh kakak. Iya, terima Oke, kasih. nah sedikit untuk kalimat pembuka ya. Kasus kekerasan seksual di sini tuh masih menjadi realita yang sering dianggap tabu oleh lingkungan sekitar. Kalau misalkan ada korban tuh langsung ya salahnya sendiri, nggak mau jaga diri gitu. Bener. Yang disalahkan tuh malah korbannya, bukan Malah korbannya ya? Iya, bukan pelakunya. Dan tanpa disadari hal itu terjadi di lingkungan terdekat, bukan di lingkungan yang jauh dari kita gitu. Nah, pelecehan seksual sendiri itu tidak terjadi secara langsung juga, tapi bisa melalui kata-kata, catcalling atau penyebaran foto tanpa izin gitu Bahkan kan. lewat sosmed juga gak sih Kak? Iya, benar lewat sosmed. Oke. Jadi Kak, kenapa sih kok sekarang rasa-rasanya di seksualitas zaman sekarang itu dianggapnya tabu? Sebenarnya sih itu transisi saja dari yang dulu kita waktu SD, kita belum diperkenalkan apa itu hal yang berkaitan tentang seksual seperti tumbuhnya jakun, terus besarnya payudara, terus juga pinggul yang membesar. Itu kita hanya diberitahu contoh-contohnya saja. Tapi kita tidak diberitahu bahwa hal itu yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Atau mungkin orang lain nggak boleh memandang itu yang kita tidak diajarkan waktu SD dulu gitu. Lalu semenjak anak dia berusaha, terus dia juga beranjak dari SD ke SMP, jenjang-jenjang itu ada, dia semakin menyadari kok aku sama Iski ini ada rasa-rasa yang tertahan nih gitu. Ini rasa-rasa apa ini gitu. Apa ini? Apa itu? Yang tiba-tiba tumbuh. Iya. Ada sebelumnya. Iya. Dia mau cari hal yang sekiranya bikin dia senang di waktu itu. Akhirnya yang laki-laki ya dengan caranya sendiri, dan yang perempuan dengan caranya sendiri. Dan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk dia. Nah, dia nggak mau tahu kalau hal ini terjadi kepada dirinya, dia nggak ingin hal ini diketahui sama teman-temannya. Hal yang tabu kok untuk dia gitu. Nah, makanya setiap kali ada pembahasan seperti ini, kok sekiranya menyangkut tentang dirinya, terutama itu perempuan, itu biasanya dia akan ilfil duluan. Aku nggak mau bahas seperti ini gitu. Karena sepertinya, iya, aku kayak terlanjur jauh deh gitu. Kalau laki-laki biasanya tertawa malah kadang. Kok kayak Itu gini. dianggap hal lucu gitu sih kadang. Kalau perempuannya lebih ke Sampai nggak nyaman bercandaan gitu. ya. Perempuan kadang kalau bahas itu takut ya. Takut karena dia merasa dia nggak aman. Oh, apakah aku ini dilecehkan atau secara nggak langsung loh ya? Kan sekarang kan sudah ada yang namanya pelecehan secara Candaan gitu. Iya, Oke. secara dilihat HP gitu loh Mbak, lihat sosmed gitu. Nah, bahkan saya sendiri juga menjumpai teman saya itu cerita kalau dia mau ke jenjang pernikahan nih, ya kan. Tapi si laki-lakinya itu bertanya tentang perubahan-perubahan dia gitu. Nah, si perempuan tuh merasa tidak nyaman atas tersebut dan melaporkan kalau si laki-laki itu sudah melakukan pelecehan seksual. Kok bisa? Padahal niatnya cuma bertanya, bertanya. aja. Ya kan, Supaya apalagi tanyanya tidak- sama ini ya calon Calon istri. istri. Iya. Dia tuh kayak takut nanti
kedepannya semakin salah gitu loh kan. Tidak ada salahnya untuk bertanya, tapi kemungkinan perempuan itu memiliki dua opsi. Yang pertama dia malah tidak nyaman, yang kedua dia merasa kayak oh iki kok terlihat sudah kok bahasanya terlalu jauh. Gitu. Jadi dia merasa kalau dia tuh sudah dilecehkan secara verbal gitu. itu. Emang edukasi konsen sama boundaries itu emang penting gak sih Kak dari dini mungkin ya? Usia dini gitu ya. Enggak cuma dari SMP, SMA, tapi emang dari dini mungkin harusnya sama orang tua ya diajarin. Harus sama orang tuanya. Tapi ternyata sampai di zaman modern seperti ini, yang laki-laki kerja, yang ibunya juga kerja, akhirnya anak sendiri di rumah, dan mereka juga baru tahu tentang perkembangan dia selama ini, kok yang cowok suka kayak gini, yang cewek suka seperti ini. Mungkin di lingkungan di dalam rumahnya itu hal yang biasa, tapi ketika hal itu dibawa keluar, entah ke les-lesan atau sekolah, teman-teman bilangnya, oh kamu kok pikirannya gini. Itu bisa terjadi juga di sana juga bisa terjadi. Dan menurut kakak nih bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari kayak lewat bercandaan atau gimana, atau yang lain ada mungkin gimana? Nah, jadi waktu tadi saya scroll-scroll di media sosial Instagram, saya melihat salah satu postingan yang dimana beliau itu sedang memposting video, ada gerbong kereta di sana, ya hanya menghadap ke arah gerbong saja, dan dia duduk dan dia bercerita di situ, saya habis terkena pelecehan seksual, tapi bukan melalui hal yang bisa kita pegang, enggak ya, dia melalui verbal saja. Sebelahnya kan dia perempuan, sebelahnya itu laki-laki. Dia izin kamar mandi, setelah izin terus dia kembali lagi kan ke tempat duduknya. Si laki-laki tadi bilang, Mbak, tadi kalau pipis ditutup enggak pintunya gitu. Kalau bisa jangan ditutup ya, nanti biar tahu di dalam itu ada orang atau enggak. Se-vulgar itu ya pernyataannya. Se-vulgar itu, dan itu ya ampun. Bahkan kita enggak harus ada di ranah pendidikan atau ranah manapun, di tempat publik, di tempat umum cepet gitu loh. Iya, bahkan itu kita nggak kenal siapapun, kayak dia siapa. Nggak tahu orangnya tiba-tiba digitu kan. Langsung Pasti jadi kakaknya tuh kayak langsung gimana gitu. Aman banget nih gitu rasanya. Mungkin kalau mungkin kalau laki-laki itu kan sebuah candaan yang biasa kita lontarkan. Di tongkrongan laki-laki sama tongkrongan. laki-laki Iya. kan. Tapi kalau hal itu dibawa ke ranah yang publik, yang orang-orang itu enggak seperti itu ya. Itu bisa jadi bisa diartikan sebagai pelecehan seksual gitu tadi. Iya. Tapi loh Kak, ini maaf ya aku potong. Kan pernah tuh aku kan kayak car free day atau jogging sore gitu sama temanku. Nah, dia tuh bukan ya kayak dilecehin sih, kayak dibilang kayak wow gitu ya, namanya anak olahraga ya. Terus sama temanku malah dibales kayak itu loh, paha kamu juga mulus. Cowok itu langsung malu sendiri. Jadi kayak emang kita mau gak mau harus berani, walaupun akhirnya nanti kayak aduh apa tapi yang emang salah boleh gitu. kayak balasannya kayak gitu. Itu kan sama-sama kayak melecehkan secara gak langsung gak sih? Tapi seenggaknya kayak kalau jadi tahu kalau aku tuh nggak segampang itu untuk dilecehkan, dan pakaian tuh bukan masalah gitu, apalagi ya kita lagi olahraga dan kita sama-sama lagi olahraga gitu loh Kak. Kalau menurut Kakak tuh gimana? Nah jadi kebetulan saya kan juga ngajar karate, jadi saya juga keren. olahraga itu hal yang apa ya, sering saya lihat lah gitu, dan saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya, kalau bisa pakai pakaian yang senyaman mungkin untuk kamu berolahraga. Jadi entah itu pakaian atau ketat atau mungkin gimana, terserah, yang penting kamu nyaman untuk olahraga itu. Suatu saat kalau ada orang-orang yang berusaha hal-hal kamu yang tidak baik, balas saja. Yang penting satu, kamu punya ranah yang aman di situ, kamu punya zona aman di situ. Kalau kamu bilang sama orang lain yang sekiranya itu hal-hal yang tidak baik untuk kita, kamu bilang aja, gak apa-apa. Gitu sih. Tapi aku punya pertanyaan nih Mas. Kok ada Mas salah ya, kan sebagai laki-laki, karena aku kan juga perempuan ya. Kenapa sih Mas kalau untuk berpakaian selalu alasannya tuh kayak gitu? Jadi aku berangkat tadi, aku sudah di QQ juga tadi. Padahal secara pakaian udah baik, udah tertutup. Menurut aku ya, aku pakai jaket, pakai sarung tangan, menurutku sudah tertutup. Aku pakai masker, aku pakai helm. Padahal nggak kelihatan lekuk tubuh lah. Tapi kenapa masih di catcalling ya? Kok masih di QQ? Itu kenapa sih Mas? Jangan hanya mungkin Anda pakai baju yang biasa ya. Bahkan ketika perempuan hanya kelihatan kakinya saja, itu bisa bikin laki-laki itu terangsang loh sebenarnya. Iya kan? Ngeri itu ya. Hanya kaki doang gitu. Jangan hanya semuanya, kaki aja bisa gitu. Nah, yang tadi sebenarnya cara pandang laki-laki ke perempuan yang pikirannya sudah mungkin kita bisa bilang rusak di situ ya. Kotor. Itu lihatnya perempuan sudah bukan lagi perempuannya, mereka bisa kerja, mereka juga bisa ngajar, atau mungkin mereka bisa berkarya di mana pun, enggak. Lebih nafsu gak sih? Bukan. Lebih ke pemuas gitu.
pemuas, dan juga yang paling baik untuk mereka itu adalah perhiasan. Ini loh bagus. Oh, lekuknya bagus, yang ininya bisa bagus dipakai. gitu. Tapi ini lebih baik lagi gitu. Akhirnya imajinasi itu akan main di sana. Kayak ini nanti kalau kayak gini sorry ya enak Iya. nih, kalau kayak gini tuh gini, kayak gitu ya. Berarti yang Iya. sebenarnya harus dikontrol itu pikiran laki-laki. Pikirannya sih. Oke, jadi jangan sampai menyalahkan perempuan atas pakaiannya, tapi coba kontrol pikirannya laki-laki itu. Iya, tapi untuk sekarang sepertinya tantangan zaman itu agak susah sih. Karena kita juga dihadapkan dengan perkembangan AI yang semakin gila dan tidak ada undang-undangnya di sini. Kemarin malam ya, mungkin jam 11 saya sebelum tidur, saya juga buka Instagram lagi dan menemukan satu konten lagi. Apa itu Kak? Gini, ada salah satu universitas yang ada di Kalimantan di sana. Dia itu ketahuan galerinya itu isinya perempuan-perempuan SMA-nya dulu, sak pacarnya dan juga teman-teman satu kuliahnya dia. Itu di model AI dan bisa bergerak. Setelah ketahuan itu akhirnya jadi viral lah ke sana sini dan sekarang tidak lanjutnya masih belum tahu hingga saat Nah ini. berarti emang dampak kekerasan seksual tuh buat mental health tuh juga cukup bikin trauma bahaya ya Kak. Iya. Untuk catcalling itu tadi juga bisa menimbulkan trauma juga berarti Betul, ya. bisa seperti itu. Terus kenapa sih candaan bernuansa seksual tadi itu bisa berbahaya ke diri korban gitu Kak? Diri korban ya. Kan yang dibercandain kan korbannya kan. Iya. Berarti kenapa tuh bisa berbahaya gitu? Mungkin kalau saya lebih merujuk itu bukan ke arah korban sih, tapi ke arah penyintas. Oh, Penyintas penyintas itu adalah mereka yang di sana lagi berusaha untuk tidak terkena hal-hal negatif dari yang lawan jenisnya seperti itu. Mungkin kalau di laki-laki kita bilangnya itu tongkrongan aja, bahasa-bahasa yang bisa bikin kita raket satu sama lain gitu. Tapi mungkin kalau laki-laki mungkin dia spontan bilang seperti itu karena memang dia mengagumin si perempuan ya. Tapi kan nggak semua perempuan itu mau seperti itu. Iya. Apalagi itu laki-laki. Loh sama ngeri perempuan kan? aja. Apalagi Iya. tiba-tiba kayak wah nah, wes. Karena kan kita perempuan memiliki sifat tidak nyaman. Iya, Kalau betul. seperti itu kan ya Mbak ya. Gitu sih. Tapi Kak, kan berarti kan kita emang harus ada boundaries ya antara kita sebagai laki-laki juga menyadari ya dan kita sebagai perempuan. Nah, kira-kira nih Kak, apa boundaries yang bisa diterapkan dalam relationship? Maksudnya di pertemanan, di keluarga, terus mungkin di pacaran atau HTS, friendzone, mantan apalah itu. Harus tetap ada boundariesnya gitu ya, biar tahu batasan-batasan. Kalau jadi Contohnya tuh pacar kayak batasan gimana? gimana gitu. Kalau dari aku dan juga teman-teman perempuan yang lain ya, itu kita kalau mau berhubungan, maksudnya berhubungan lawan jenis, maksudnya menjalin hubungan atau seperti itu, kita punya yang namanya seperti kontrak atau ikatan. Jadi lebih menekankan ke nanti kita kalau punya pasangan tuh mau seperti apa gitu. Jadi kita nggak langsung sejalannya setuju. gitu, enggak. Punya kriteria gitu Kak. Oke, setuju Iya. sama kamu gitu. Iya, enggak. enggak. Visi misi lah ya. Iya, visi misi kayak mau kalau laki-laki itu sayang sama kamu, dia akan menjaga kamu. Dia nggak mau ngapa-ngapain Merusak kamu sama ya. gitu ya. Sepakat, sepakat. Sepakat sependapat. Nah ini nih kalau yang laki-laki beda nih caranya. Gimana Kita tuh? waktu kumpulan nih, pergaulan nih. Kita kalau mindsetnya tinggi, kita punya pergaulan yang sendiri. Pergaulan-pergaulan itu biasanya menentukan arah gerak nanti kita tuh akan kemana. Itu ditentukan sama pembahasan kita. Oh, makanya katanya kalau mau lihat siapa, lihat circle pertemanannya Betul, gitu ya. Iya. Awalnya saya mikirnya, kenapa sih kita temenan aja kok malah dipikirnya hal lain gitu. Iya. Temenan aja gitu. Ternyata di dalam situ tuh ada hal yang sekiranya hanya bisa digapai sama orang-orang tertentu saja. Nah ini juga berpengaruh sama seksualitas yang dilihat laki-laki kepada perempuan. Jadi kalau memang perkumpulannya itu masih perkumpulan yang mungkin kurang wah, yang kurang baik atau gimana gitu ya, pembahasannya pasti kalau nggak rasa-rasan ya bahas Yang nggak penting-penting seksualitas, gitu. betul, hal-hal yang receh, terus hal-hal yang itu Nggak berbobot, nggak ada ilmunya gitu ya. iya, mereka akan bahas itu. Tapi ketika kamu sudah masuk ke dalam circle yang dimana itu pembahasannya udah tentang masa depan jauh dan ada pergerakannya, berarti circlemu bagus. Simpelnya, kamu kalau sudah punya pikiran lanjut tentang masa depanmu, tentang kamu nanti mau bergaul sama siapa, terus kamu menggandeng siapa dengan rekan kerjamu, itu nggak ada mbak, seksualitas sama sekali itu nggak ada. Itu yang saya alami di pergaulan saya. Tapi ketika saya kembali ke zaman-zaman dulu, terus ketemu orang-orang yang random seperti itu, kita kumpul, terus kita guyon-guyon, pasti arahnya ke arah perempuan gitu. Karena beda pemikiran itu Iya. tadi. Terus gimana sih cara kita biar bisa menghargai boundaries orang lain kan?
kita kan ini ya kayak mungkin Anissa punya Benerisnya sendiri. Terus aku juga punya sendiri. terus Kak Ardi punya sendiri gitu. Kalau saya kira itu tantangan zaman saja sih, karena kita hanya bisa menutupin diri kita sendiri aja dari hal-hal yang sudah ada di sana. Karena kalau memang biasanya kita tampil di sosmed dengan hal yang kita inginkan, contoh kalau kita pengen ke pariwisata ke tempat manapun, terus kita foto, lalu foto itu di-upload di sosial media, mungkin orang lihatnya itu perempuan ya, oh biasa aja, dia main kesini gitu. Tapi kalau ada satu atau dua orang yang suka dengan kamu, itu pikirannya udah aneh. Dia akan screenshot itu dan di zoom di bagian yang dia inginkan, dan dia melakukan hal yang kita nggak terpikirkan di sana. Tuh ada. Mungkin untuk cara untuk menghargai seperti itu ya dimulai dari kita sendiri aja. Menghargai diri sendiri. Kita yang coba mengerti orang lain juga gitu ya. Iya. Aku nggak boleh berlebihan sama orang lain karena orang lain punya boundariesnya sendiri. Betul. Komunikasi. Oh ya bisa dibicarakan juga lewat komunikasi ya kayak. Itu kalau kenal, kalau nggak kenal. Kayak stranger tiba-tiba suka gitu karena itu. stalking sosmed kita, apalagi kalau sekarang gampang FYP. Iya, banyak orang banyak. Jadi tetap kembali ke diri sendiri agar membatasi pergerakannya gimananya gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong soal itu tadi kan kita sudah bahas terkait pas pelecehan seksual, terus dampak dan traumanya. Nah, ini kita beranjak ke edukasi hukumnya. Itu perlu banget kan kayak pendampingan korban supaya mendapat bantuan hukum, terus bantuan agar korban ini bisa pulih dan menjalani aktivitas sehari-harinya gimana tuh? Nah, mau tahu nggak realitas sebenarnya gimana? Gimana tuh? Ketika ada pelaku dan korban atau kita bisa sebutnya penyintas dan dia sudah melakukan hal seperti itu, ujung-ujungnya yaitu adalah dibicarakan secara kekeluargaan. Yang dimana perempuan dipaksa untuk menerima keadaan dirinya sudah tidak baik. Padahal jangan mau, bukan keluarga ya teman-teman. Dan parahnya itu biasanya disuruh menikah dengan pelakunya itu ya. Apa nggak bikin trauma seumur hidup gitu loh. Tapi Kak, kadang tuh katanya kita korban padahal sama-sama mau, kan itu bukan korban ya. Kalau yang kayak gitu gimana tuh Kak? Nah itu kita klarifikasikan ada dua hal. Jadi emang penyintas atau korban mereka merasa diperenganukan dengan pelakunya dan dia merasa ternodai dan dia speak up. Terus yang kedua ada yang mereka dua-duanya sama-sama suka. Biasanya sama-sama suka tuh ada dua hal juga. Yang pertama karena memang sama-sama suka, biasanya dialamin sama orang yang lagi pacaran gitu, apalagi tempatnya jauh, terus kalian ketemu dan terjadi seperti itu. Melepas atau rindu. yang kedua, itu bisa jadi ada transaksi di sana. Contoh nih, Mbak, semester akhir ya. Ini kira-kira Aku tahu yang kamu bicarakan. Tapi nyatanya nggak hanya di ranah pendidikan saja. Terus kalau seumpama nih kita di keliling kita tuh tahu kalau teman kita ada yang korban. Nah itu kira-kira kita tuh bisa saran kalau korban tuh harus lapor kemana, terus kira-kira hak korban itu gimana kalau dia menjadi korban gitu. Oke. Secara hukum ya Kak ini? Secara hukum, ya. Pertama yang pasti kita perlu tanyakan dulu ke teman kita, ke penyintasnya. Kamu kira-kira mau nggak ini kasus kamu saya coba up ke ranah hukum gitu. Karena ada yang mau, ada yang enggak. Kenapa nggak mau? Ribet. Mending sudah sekalian secara kekeluargaan saja, enaknya gimana, entah nanti yang pihak pelakunya itu dia bayar sekian atau gimana pun, udah kita terima aja. Setelah itu kita bisa jalan sesuai kehidupan masing-masing. Karena memang ada beberapa olahraga itu yang bisa bikin misfinya perempuan tuh sempit. 65% di antara penjuru dunia perempuan kalau sudah terkena pelecehan seksual, mau itu verbal ataupun non-verbal, dia akan merasa malu. Karena merasa kayak aduh aku sudah ternodai nih. Masa orang lain harus tahu juga gitu. Terus kalau misalkan memang ingin lapor nih, itu alurnya itu gimana? Alur pelaporan terkait korbannya itu tadi gimana Kak? Nah kebetulan kita emang dari Satgas PPKS ya, PPKPT di UNP. Jadi kalau memang mau melapor silakan nanti hubungi admin atau nomor tertera yang ada di banner, di brosur. Ada ya di kamu sekarang ya? Ada itu kan nomor teleponnya kan. Ini alur pelaporan kalau di kampus gitu ya? Iya kalau di kampus dulu aja. Oke, boleh. Silakan itu hubungi adminnya, terus kasih file-file bukti dan juga cerita yang sekiranya itu mendukung bahwa kamu di sana menjadi korban atas pelaku dari kejahatan seseorang. Silakan laporkan itu. Nanti semua rahasia tentang kamu dan tentang pelaku itu akan di-keep gitu ya? Iya, disimpan dulu, di-save rapat-rapat. Jadi kamu melapor bukan karena kamu
ingin keluar-keluar enggak, tapi karena kamu tuh ingin sembuh dan kamu ingin keadilan seadil-adilnya gitu. Nah, ketika nanti kami sudah menerima laporan itu, lalu kami akan proses di sana. Kita mau rapat dulu, kita cari tahu ini kira-kira bagaimana nih alurnya seperti apa gitu. Nanti sekiranya kok emang dari anggota-anggota kita kok sekiranya emang deket sama korban, ya nanti dia yang akan bicara dengan korban itu. Gitu. Setelah itu baru nanti akan dilakukan penindakan lebih lanjut. Entah nanti yang pelakunya itu diskors mungkin 3 tahun gak boleh. Sampai lulus nanti. Gitu. Atau mungkin yang paling berat itu dikeluarkan dari kampus. Bayangkan aja udah semester tua terus kena kasus, akhirnya dia harus keluar, dia harus ngulangin lagi pendidikan dari awal sebagai pelaku. Ribet. Iya. Itu. Kamu juga pernah nanganin itu nih? Belum nih kebetulan Belum ya? aku. Iya. Kalau saya kebetulan itu ada beberapa teman saya yang speak up-nya itu ke saya. Jadi ketika saya tanyain, kamu mau gak ini dimasukkan ke ranah hukum gitu? Gak mau, dia takut. Sudah berusaha saya yakinkan berkali-kali itu, ayo ya gak apa-apa, kamu pasti bisa kok, ayo. Dia tetap gak mau. Terus kalau seperti itu ya kita bisa gimana? Kita hanya bisa dengarkan dia cerita. Kalau dia cerita, biarkan dia cerita sampai nangis, sampai gimana, biarkan dia cerita. Dan yang penting kita dia dengarkan didengar aja. dulu. Karena maunya tuh didengar biar kayak ternyata masih ada nih orang yang Masih mau denger ada. aku, yang mau Iya. ngehargain aku Iya. gitu. Nah itu tadi kan soal terkait edukasi hukum gitu Iya. kan, alur pelaporannya seperti itu. Nah gimana sih cara kita juga mengedukasi kepada mereka untuk meminimalisir agar tidak semakin banyak pelaku dan korban pelecehan seksual tanpa menyudutkan korban-korban yang ada gitu Pak. Oke. Mungkin Ardita dulu? Kalau dari aku sendiri sepertinya sosialisasi itu sudah marak ya. Sosialisasi tentang kekerasan seksual menurut aku. Nah, kalau dari sudah disosialisasikan itu saja sudah belum mempan kasarannya. Perlunya Satgas itu berada di bawah naungan-naungan kampus. Jadi menurut saya tuh bukan hanya di ranah kampus saja, tapi kalau di berbagai desa menurut saya sudah ada, karena termasuk desa saya sendiri ya, itu sudah ada yang namanya Satgas Desa. Nah itu bertugasnya seperti tadi, karena banyak di desa saya itu anak kecil itu sudah dinikahkan, tapi dinikahkannya tuh sama yang berumur 30. Hah? Anak kecilnya umur berapa itu Aku Pak? tahu tuh kenapa. Aku tahu itu kenapa. Karena hutang gitu kan. Ya, ekonomi Iya, Mbak. betul, Iya, ekonomi. karena Kasian ya, ekonomi. membunuh Dan masa kalian depan. tahu perempuannya umur berapa? Berapa? Baru lulus SMP. Bayangkan Allah, anak kecil banget, usia belum legal. SMP, iya. Dan lebih parahnya, mohon maaf ya teman-teman, anak SMP-nya itu belum haid. Belum haid. Berarti belum bisa punya anak dong harusnya. Belum bisa, Iya kan? belum bisa. Karena kan sekarang kan head kan juga tergantung hormon juga kan ya. Iya. Jadi kan mungkin sekarang banyak nih anak-anak yang headnya terlambat atau apa, yang kasarannya mungkin SD sudah head tapi sekarang SMP belum head. Nah itu dinikahkan dengan bapak-bapak yang berusia 30 tahun. Nah itu kata orang tuanya tidak apa-apa, ditunggu saja. Tapi yang pertanyaan saya tuh yang pertama, satu, mental perempuan tuh bagaimana Ibu? Iya, Apalagi itu loh. usianya kan terpaut jauh. Iya. Gitu kan, 30 tahun. Kalau mau dinikahkan dia tidak akan mempunyai surat nikah. Iya karena belum legal. Iya. Dan dia akan menikah siri saja. Iya, Aduh, nikah kasihan, siri. Sangat-sangat menjadi korban ya. Iya. Pertama korban Hidupnya dia loh. Iya, pertama korban Dari orang pernikahan tua. usia dini Iya, karena orang tuanya tua. itu, terus kedua kalau nikah siri kan tidak diakui secara negara. Negara Iya. juga. Maksudnya di situ. Kasihannya berturut-turut dari Iya. istri terus ke anak terus ke Gas seterusnya Iya, seterusnya ke bawah-bawahnya. Apalagi kayak Semua. kayak waktu kita senang-senang sama teman. Nggak ada Iya. itu. dia nggak ada. Orang kayak seumuran aku nih teman-teman. Nah, itu nikahnya kan udah di umur berapa ya? Under 25. Iya. Nah, itu aja masih kayak kamu jangan nikah dulu deh. Masih 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 panjang ini, jalan kau gitu. Dinikmati aja. itu aja yang umur segitu aja Iya. bilangnya gitu. Apalagi Iya. itu masih berapa umur 15 gitu ya tadi. 16 kan. Iya. Nah, 16. 16. Tapi kalau memang dari saya itu lebih baik kita mawas diri aja sih. Karena kadang walaupun kita sudah menjaga diri kita ya, tapi ketika kita sudah di waktu-waktu mapan untuk menikah, terus kita kenal dengan seseorang, ternyata seseorang itu nggak baik untuk kita gitu loh. Kakak-kakak tuh ada pesan gak sih buat sobat Prisa ini yang lagi nonton, yang seenggaknya tuh kenapa sih kita harus peduli sama kasus yang sekarang gitu loh. Yang lagi Apalagi rame.
terkhususnya kan sama perempuan karena apa? Katanya kan perempuan itu peradaban bangsa kayak gitu. Mungkin pesan-pesan kayak kenapa sih kita harus aware nih sama kekerasan seksual? Kenapa sih kita harus peduli ke sama perempuan? Ya lagi itu korbannya apa? Perempuan. Yang banyak dirugikan. Tapi secara juga fisik. Maaf ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki jadi Korban juga. Iya gak sih? Gimana tanggapannya? Aku tiba-tiba kepikiran itu. Maaf. Jadi kalau kita membahas tentang pelecehan seksual itu sebenarnya tidak hanya laki-laki sama perempuan saja atau lawan jenis saja, tetapi bisa juga sama jenisnya tuh terjadi. Iya, gitu kalau loh. itu kayaknya udah marah gak sih Kak? Mungkin di Kediri aja itu juga udah banyak gitu loh Kak. Kayak apalagi di kota-kota besar dan banyak yang kayak kita tuh bilangnya mungkin kita nggak menormalisasi tapi kayak ngelihat itu kayak dibiarin itu kan sama aja kayak nggak dinormalisasi. Ada di FB komunitas. Situ. Iya itu ada pernah rame itu. Di Kediri gitu. Iya, nggak di Kediri aja sih. Banyak di kota tapi besar. paling banyak di Jawa Tengah gak sih komunitas LGBT itu. Oh my God. Dan itu marah. Terus aku terakhir kali itu lihat di FB itu juga ada dan LGBT Kediri. Wow. Kenapa kok kita tidak cara wong iki ngasih taulah kepada mereka seperti itu nggak baik gitu. Kenapa kok kita malah pilih diam saja? Karena yang tahu tentang diri kita sendiri yaitu siapa? Diri kita sendiri. Makanya mawas diri mulai dari sekarang. Pergaulan itu coba dirinci dulu. Ini asal-asal dari temanmu nih mana saja. Kalau bisa jangan sampai kita masuk ke arah sana. Biasanya mereka itu caranya cari orang itu dengan cara menjebak. Menjebak lewat apa? Pergaulan. Pergaulan seperti apa? Tongkrongan, kita ngobrol santai, disusupilah pembahasan seperti itu. Iya. Yang awalnya dianggap kayaknya bercandaan, mungkin bahasan-bahasan ringan tapi nggak taunya bisa kan menularkan hal-hal nggak baik itu. Nah, kayak gitu ada. Bener sih. Walaupun emang kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Emang semua ditemenin. Tapi hal ini harus dipilih temennya. Kita harus ngefeel kalau sekarang harus pilih-pilih teman-teman ya. Harus pilih. Mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin itu tadi bisa disampaikan pesannya untuk teman-teman Sobat Perisai biar bisa lebih mawas diri. Oke, teman-teman Sobat Perisai, mulai sekarang coba kamu cari tahu pergaulanmu itu seperti apa. Seenggaknya mawas diri saja. Karena kita nggak pernah tahu di masa yang akan datang besok kita akan dipertemukan dengan siapa saja. Kita nggak pernah tahu. Mulai sekarang coba untuk mawas diri, coba cari tahu kira-kira hal-hal yang bisa membahayakan kamu itu seperti apa. Oke. Mungkin jika kamu tahu ada teman kamu yang menjadi penyintas di sana dan kamu udah ngerti ciri-cirinya. Jadi emang kita tuh kalau sudah terbiasa melihat orang-orang yang ini tuh yang pernah jadi korban, ini yang belum pernah jadi korban atau malah nggak pernah gitu, auranya kelihatan, auranya kelihatan. Lesu-lesu gitu. Ya kalau gimana ya cara membedakannya? Kalau bahasa Jawanya itu wong sing perawan karo gak, iku auranya kelihatan gitu. Itu bagi orang yang sudah peka di situ kelihatan. Makanya saya waktu di kampus orang itu lihat-lihat tuh, waduh, kok gini ya, semoga aja enggak sih. Kayak berarti gitu. pembaca aura. Itu kelihatan, benar kelihatan gitu loh. Karena saya juga sering juga bertemu dengan teman-teman saya yang juga cerita ke saya tuh ingin selamat dari hal seperti itu seperti apa. Dengan teman-teman saya di tongkrongan yang mereka nggak kenal dengan seksualitas ya, beda ternyata auranya gitu. Lihat saja udah beda. Auranya lebih positif gitu ya. Positive vibes gitu. Kayak nggak bisa dijelasin tapi bisa kelihatan gitu ya maksudnya. Betul. Bisa dirasakan gitu. Bisa dirasakan tapi nggak kelihatan. Kalau ada teman kamu ya yang ternyata kamu punya teman yang terindikasi kok sepertinya ini ada sangkut pautnya sama korban gitu atau penyintas apapun, coba dekati dulu. Karena sebenarnya mereka itu yang dibutuhkan adalah zona nyaman. Kamu coba angkat dia untuk cerita, biarkan dia bercerita. Kamu ajak dia untuk ketemu, untuk ngobrol. Tapi jika memang dia tidak mau, kamu ajak bicara tentang isu yang sekarang sedang berlanjut ya, atau mungkin dia jadi korban itu gimana, dia nggak mau cerita, yaudah jangan sampai kamu memaksa dia. Nanti mentalnya malah tambah nggak karu-karuan. Nanti aku dikejar sama ini gitu, gimana? Dijudge nanti aku disudutkan sama dia takutnya gitu. udah mulai kayak udah oke, tenang, aku gak apa-apa, udah masa lalu. Kalau kita paksa takutnya jadi flashback trauma gitu loh Kak. Betul, jadi gitu. flashback. Dan katanya seperti itu gak pernah bisa hilang ya? Nggak pernah bisa hilang apalagi kepada perempuan. Ya mungkin dari ini Kak Ardita mau ngasih pesan ke Sobat Perisai? Buat kalian teman-teman di luar sana yang
mungkin lagi mengalami masa-masa sulit, kalian gak boleh putus asa, kalian gak boleh berhenti di tengah jalan meskipun jalan itu gelap segelap-gelapnya, karena percayalah di ujung jalan pasti ada cahaya sedetik apapun itu. Oke, Bagus terima sekali kasih. kata-katanya. Terima Iya. kasih. Oh tapi Kak, kalau kita ngomongin kekerasan seksual nih, Iya. di belakangan ini tuh mungkin di kakaknya juga FYP ya, tentang di FHUI. Oh iya. Rame beberapa bulan yang lalu itu. Itu lewat by grup WA gitu gak sih? Aduh. Iya betul itu. Lewat grup WA ya. Jadi memang ada segelintir orang yang nggak tahu itu pikirannya kemana gitu ya. Padahal kita kalau memandang sebuah universitasnya itu universitas yang juga bagus dan juga ternama juga. Dan ternyata kok di dalamnya adalah pasti predator-predator yang kita nggak tahu mereka Iya, asalnya dari tapi kok mana. bisa separah itu Iya. gitu loh. Iya betul. Mereka berawal dari tongkrongan. Ada yang paling pinter mungkin, ada yang mungkin donatur tetap gitu. Maka pasti ada di gerombolan itu. Terus dia foto lah. Terus dikirimlah di grup itu sambil bilang, wah ini anaknya cakep ini, wih. Arah ini loh, jurusan ini loh gitu. Dan itu nggak hanya di FHUI saja sebenarnya, tapi hampir di semua kampus tuh ada. Iya, kayaknya nggak cuma di UI yang kampus besar ya, Iya. tapi Di semua. beberapa kampus mungkin ada kan, cuman yang keangkat dari FHUI. Iya. Tapi keren sih gitu. menurutku kalau apalagi FHUI, Fakultas Hukum terbaik di Indonesia itu dia tuh berani kayak ngasih tahu buruknya gitu loh, walaupun ya jadinya gitu, tapi Iya. seenggaknya dia tuh bener-bener kayak ngasih tahu oh ini siapa aja pelakunya. Biar yang lain bisa lebih berhati-hati Iya. gitu. Terus live juga kayak ngasih tahu, Iya. iya biar kayak ada apa ya, sanksi sosial gitu Iya. loh Kak. Nah Betul. gitu. Integritasnya terjaga dia. Akhirnya gitu. oh iya emang kamu mengakui gitu kan. Nah itu, Bagus cuma itu. ya itu sih makanya kita tuh harus aware gitu gak sih Iya. sama kayak gini. Tapi emang ada di beberapa kampus itu yang nggak speak up itu ada. Mungkin Malah bahkan pikirannya, banyak. iya mikirnya kan jaga nama baik kampus Ah, gitu betul. kan. Malah, tapi secara nggak sadar mereka itu memupuk bibit-bibit pelaku Bener. kekerasan Kekerasan seksual. Iya. Heeh. Dan bahkan kayak gitu tuh malah jadi omongan kayak tetangga kampus gitu loh Kak. Kayak kampus kok kono. maksudnya kayak seumpama nih kampus A, terus tahu nih kampus B juga tahu oh Iya. kampus A tuh gini-gini. Jadi kayak malah jadi omongan yang kayak ya Tricky udah gitu kan. gitu. Oke, udah itu tadi kan fakta-fakta kasus. Nah, kemarin itu dari teman-teman itu buka Q&A Iya, lewat aplikasi NGL. NGL. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh Sobat Panitia. Perisai ya. Nah ada nih Kak yang tanya tuh keren banget nih. Gini Kak tanyanya, apakah perlu ketika mau nikah nih kita cek HIV dulu? Mengingat zaman sekarang kan model pacarannya bebas banget pakai emot gini. bebas. Ya bebas banget gitu. Jadi Iya. intinya apakah perlu ketika kita mau nikah gitu kita harus cek HIV dulu nih Kak? Mungkin mau siapa dulu yang jawab? Bareng yuk, 1, 2, 3. Saya. Perlu. Oke. Oke, jawabannya adalah perlu. Bahkan nggak hanya tes HIV, tapi tes kerapatan, gitu. Iya. kesehatan dari perempuan tuh perlu gitu loh. Makanya saat waktu PDKT gitu ya, waktu kita pacaran atau lagi pendekatan seperti itu, saat ditanya baik-baik kok dia jawabannya ngalor ngidul, ya silakan tes kesehatan aja, jangan salah mungkin dulu masa lalu perempuan nggak ada yang tahu, tapi ketika sudah sama hal yang baru, pasti kan masa-masa lalu itu kan akan dikubur dalam-dalam di sana gitu. Lebih baik menjaga saja. Jadi Iya. teman-teman jangan lupa cek HIV dulu. Nggak cuma HIV aja. Cek banyak. Udah lah ya, semua lah ya. Cek kesehatan lah intinya Iya. ya sebelum menikah gitu, biar setelah menikah itu nggak ada penyesalan yang terlambat. Iya. Iya, Gitu ya. apalagi penyakitnya juga obatnya mahal gitu. Oh iya, obatnya mahal dan harus diminum setiap hari. Itu ada 3 pilnya itu. Waduh. Harus minum. Kalau kamu putus 1 hari atau mungkin Ngulang dari awal. Iya, Betul, itu kamu kan akan dari mengulangi awal. Berarti proses sistemnya kayak awal. itu ya obat TBC gitu gak sih? mirip Gitu. seperti itu. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Kenapa korban kekerasan seksual sering malah disalahin sama orang-orang sekitar? Dan gimana caranya biar lingkungan jadi lebih suportif? Kenapa perempuan yang selalu disalahkan? Aku mempertanyakan hal itu. Katanya laki-laki selalu salah. Ini Enggak, perempuan tapi yang salah. Tapi dalam hal ini yang disalahkan selalu Perempuan. Kayak kenapa? pakaianmu lo, Apa karena gayamu pakaian? lo, gitunya lo. Lah itu Oke. kayak seakan yang kita kita lakukan itu salah di mata laki-laki. Padahal bukannya harusnya merundukkan pandangan dulu ya. harusnya laki-laki yang
menjaga pandangan dan Harusnya. pikirannya gitu kan. Kadang perempuan ingin berdandan sesuai dengan dirinya masing-masing. Dia tuh Sabar Mas. Tapi sepertinya laki-laki memandang perempuan nggak seperti itu sayangnya. Gitu. Gimana tuh? Bagaimana pandangan laki-laki Mas Risalah? Oke, hasrat itu kita nggak bisa tahu munculnya dari mana. Mungkin bisa jadi dari hanya melihat wajahnya saja sudah, oh ini kayaknya cantik dan aku mau melakukan satu hal yang dia nggak perlu tahu gitu. Imajinasi. Imajinasinya liar, iya. Makanya dengan ada AI sekarang tuh, wah itu makin liar imajinasi itu, Jan. Makin kayak terpenuhi ya imajinasinya, Makin didukung terpenuhi banget. gitu. Nah makanya itu tadi saya udah sampaikan juga, ini tuh sebuah tantangan zaman yang kita gak bisa lewatin, gak bisa skip masa-masa ini gitu. Satu-satunya cara ya tetap kembali ke diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga save diri kita sendiri. Kamu mau pakai pakaian apapun silakan. Mau kamu pernah pakai pakaian seperti apa silakan gitu. Tapi suatu saat kalau ada orang yang berbuat tidak baik ke kamu harus bisa ngejawab dia. Kalau bisa harus bentak dia gitu. Biasanya orang yang dia, mohon maaf ya, introvert dan juga jarang keluar orang rumah, gak enakan gitu. gak enakan, dia disentak, mentalnya down. Iya, Langsung Profesor. ciut, aduh. Iya. Kayak mau dia aku malahan gini. Kayak gini loh Kak, makanya aku juga mau minta tips nih. Sebagai kakak dari Satgas nih, kan kita tuh walaupun orang ekstrovert pun kalau semama di kepepet tuh mungkin bisanya tuh kayak ngeberontak dan mestinya kayak kalah nggak sih secara energi. Nah, gimana kita tuh bilang kayak enggak, aku nggak mau. Itu gimana? Itu adalah salah satu sifat logistik dari diri kita masing-masing ya. Kalau menurut psikologi ya. Jadi kalau kamu berada di suatu titik kamu takut, kamu cemas, itu kita itu akan merasa kayak tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kita akan trigger. kita akan merasa diem, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, salah satu caranya dan aku sudah mempraktikkannya itu terlebih dahulu yaitu adalah kamu harus berani. Jadi kalau kamu keluar kemanapun itu dari diri kita sendiri tuh sudah bilang enggak dari rumah. Percayalah teman-teman, itu adalah salah satu yang berfungsi banget. Aku dari sekarang itu sudah menerapkan itu dan itu benar-benar Manjur ya? manjur. Sama bawa ini gak sih katanya kayak pisau kecil gitu-gitu. Itu merica. Merica merica semprot bubuk gitu itu. ya. Iya. Itu dikasih air. Gitu. Itu berfungsi. Jadi kayak berguna banget safety sih. gitu ya, bawa kemana aja gitu. Mungkin dari kakaknya? Itu POV dari perempuan ya? Iya. Iya. Tapi kalau dari laki-laki sendiri, tadi kembali lagi, kita jika tidak bisa merubah lingkungan, berarti kita harus keluar dari lingkungan itu dan membentuk lingkungan yang baru. Itu sih, karena gimana pun juga laki-laki yang pikirannya sudah rusak, itu melihat perempuan sudah bukan lagi perempuan pada umumnya. Tapi mereka melihat itu sebagai pemuas Objek. atau mungkin apalah itu yang dibilang seperti itu. Objek. Hal seperti itu emang gimana ya? Kalau kita ngebentuk, bahkan di dalam pendidikan yang sudah ada Satgas pun, sudah ada PIK-R pun, sudah ada BK, sudah hal yang bikin kita tuh aman di sini. Kadang bisa jadi nggak aman gitu loh. Jadi emang salah satu cara ya kita harus mawas diri saja. Betul ya dikatakan Mbak Rita itu. Bilang dari awal sebelum berangkat gimana? Saya Enggak. Karena Sikap udah bodo amat ketanam ya. di sini, Iya. akhirnya pas kepepet langsung Jadi keluarnya kayak langsung Iya. gitu loh Mbak, langsung spontan gitu loh. iya, Jadi iya. kalau mungkin masih pacaran, aku boleh nggak? Nah gitu ya kan. Anggapannya. Terus kita langsung spontan enggak. Itu benar-benar manjur. Sama aku mau tanya nih dari POV Kak Arimbi. Iya. Nah, kira-kira nih kalau cowok jadi korban, itu cowok tuh gimana? Kalau cewek kan mungkin nangis terus bingung gimana. Cemas, takut. Kalau cowok karena gak bisa dipungkiri, korban tuh tetap bisa cowok loh gitu. Iya. Ini hasil dari tongkrongan saya sebenarnya. Teman-teman saya juga pernah cerita tentang hal yang sama. Ketika dia itu berada di posisi sebagai korban. Kalau POV dari laki-laki ketika menghadapi hal seperti itu, kita hanya bisa berteriak sebenarnya. Berteriak dan minta tolong. Kepada siapa? Kepada teman-teman kita yang terdekat gitu. Jadi kalau laki-laki gak punya sahabat, kalau hidup sendiri dan lo etis jadi beban hidup ya, persiapan aja mungkin akan kurang lebih hidupmu gak akan baik di situ. Itu sih. Nah, berarti harus ada ini ya perlindungan untuk laki-laki biar laki-laki merasa aman. Laki-laki itu dijaga gitu kan katanya. Gak hanya perempuan juga. Iya. Jadi kita harus menjaga diri kita masing-masing Bener. teman-teman. Nggak harus perempuan aja yang dijaga, tapi
kedua belah pihak terus menjaga diri masing-masing, menjaga, ya. Saling menjaga pandangan, saling menjaga pakaian gitu aja sih. Terus ini gak sih dari tadi kan Kak Arimi kayak bilang dari tongkrongan gitu. Berarti emang kita tuh emang harus milih tongkrongan yang sehat gak sih? Maksudnya definisi sehat setiap orang juga beda-beda. Nah menurut cocok-cocokan setiap orang juga beda-beda gitu gak sih Kak? Iya betul, beda-beda. Apalagi sebagai laki-laki yang nantinya kamu akan menafkahin keluarga kamu juga akan menjadi tulang punggung dari keluarga kamu harus pintar-pintar memilih tongkrongan yang baik gitu. Nah karena mungkin saya tuh ranahnya ke arah seksualitas, ranahnya ya Satgas dan Big Air, maka saya juga akan harus berteman atau ikut gitu ya ngopinya kemana ke teman-teman yang mungkin pernah menjadi korban atau mungkin pelaku atau mungkin di sana banyak hal-hal seperti itu. Ya aku harus ke sana untuk apa? Mengumpulkan informasi yang mungkin tidak ada di dalam internet, yang mungkin tidak untuk apa? Agar nantinya ketika saya mungkin hal seperti ini gitu ya, saya bisa sampaikan itu semua. Bahwasanya di luar sana itu ada tongkrongan yang nggak baik kayak gitu loh. Ada. Karena tongkrongan kan juga mempengaruhi cara berpikir kita, Betul. cara kita bersikap gitu. Cara kita milih gimana ya? Itu waktu di tongkrongan sih biasanya kelihatan sih gitu. Kayak kelihatan kita nyaman enggak sama obrolannya. Iya. Oh ya, tapi kalau nggak salah tadi kakak kan bilang kalau ketemu nih sama korban terus sama pelaku juga ya. Terus kalau korban kan mungkin kita tahu kayak kurang lebih kita tahu nih. Tapi kalau sama pelaku kira-kira nih kayak dia pelaku atau bukan ya cara kenalinya gitu. Terus selain itu kira-kira kenapa sih seseorang tuh bisa jadi pelaku? Apakah dari luka masa lalu akhirnya dia kayak balas dendam atau bagaimana seperti itu? Ada dua. Yang pertama itu karena dia mempunyai imajinasi yang liar. Biasanya imajinasi liar itu dibentuk kalau di ranahnya mahasiswa itu biasanya dia asalnya bukan dari kota Kediri, terus dia ngekos yang biasanya dia hidup bareng sama keluarga dan dia hidup sendirian, dia ngerasa bebas dengan semua hal-hal yang dia lakukan sendiri. Ya. Terus akhirnya bisa gimana ya, pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu semua muncul di sana. Dan itu ada caranya untuk memilih gitu loh. Oh ini perempuannya sekiranya gak bisa nih tak goda. Oh, tapi dia sepertinya kok walaupun dia di organisasi punya pangkat yang tinggi misalkan, tapi kok sepertinya aku tahu dia tuh bisa, tak ajak, akhirnya tak ajak gitu. Bener-bener penuh taktik dan strategi ya. Diamati dulu nih, gak asal milih korban gitu. Dan mereka biasanya bergeraknya itu ada dua juga. Pertama dia bisa bergerak sendiri, dia ngamati sendiri, atau yang kedua memang sudah terorganisir. Ada temennya untuk mikir, bantu mikir gitu. Bukan. Seperti apa tuh Kak? Tapi lebih ke arah terorganisir. Bisa ada dijelaskan satu Kak? orang, oke, begini. Ranah prostitusi itu adalah ranah yang menguntungkan bagi mereka yang tahu celahnya. Kenapa? Karena di sana kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang ingin memuaskan nafsunya saja, tapi dia nggak mungkin sama istrinya mungkin tinggal jauh, nggak mungkin sama orang yang mungkin baru dikenal. Akhirnya dia bayarlah dengan beberapa perempuan itu. Nah, cara merekrutnya itu selain dari teman sendiri, dia juga bisa merekrut dengan cara deketin teman-teman yang ada di tongkrongan. Biasanya ranahnya mahasiswa. Ada di sana. Terus ketika dideketin mahasiswa itu, perempuan itu sekiranya punya masalah apa, dicukupin dulu. Kamu kayaknya susah bayar kos ya? Iya, inilah ada. Dibantu didekati pakai hati. Iya. Tapi gini gak sih Kak, kan tadi kan kakaknya bilang kalau intinya cowok tuh penuh taktik dan strategi. Nah, gimana kita sebagai perempuan itu kayak tahu ini anak tuh emang tulus, cowok ini emang sayang atau emang lagi melakukan taktiknya gitu. Karena kayak pasti pendekatannya kayak sama-sama mulus gitu loh Kak. Nah kadang tuh kita juga ya nggak bisa dipungkiri ya, perempuan kan suka kayak diafirmasi. Nah kayak gitu kan suka dibelikan barang-barang leleh gitu kan ya. Jadi kayaknya aku mau cerahkan semuanya gitu. Kamu ingin memberikan semuanya kepada dia yang sudah baik gitu. Iya. Caranya itu sebenarnya agak susah sih untuk membedakan. Tapi kalau bisa kamu jadi perempuan yang tangguh tanpa mau ngikut kanan kiri, tanpa mau ngikut orang laki-laki, kamu akan dipastikan selamat gitu aja. Kayak kita harus merasa cukup dengan diri kita biar kita gak bergantung ke orang lain gitu mungkin. Iya itu bisa jadi. Terus yang kedua, seringnya perempuan itu kan apabila diafirmasi itu biasanya leleh. Iya, baper. Karena sudah leleh, sudah enak gitu. Dia bisa diajak pelan-pelan itu ke arah-arah yang tidak baik. Dan itu ada prosesnya, gak mungkin langsung 1 bulan. Biasanya 2 bulan dulu, 3 bulan. Itu ada step by stepnya juga. Bahkan sampai setahun ketika mereka udah pikirannya laki-laki udah, oke ini bisa nih waktu dipanen.
akhirnya didekatin lah itu. Makanya kalau kamu lagi pacaran mungkin sama teman kamu atau mungkin sama siapapun kenalan kamu, ya kamu nggak usah sungkan untuk lihat apa sih yang ada di dalam WA-mu gitu. Nanti kalau kita satu rumah, satu keluarga, ya masa tetap seperti itu gitu. Untuk memastikan bahwasanya laki-laki itu memang benar-benar tulus sama kamu. Tapi kan biasanya kayak galerinya dikunci, apa kayak sekarang kan WA juga dikunci. gitu loh Kak. Kayak gitu. Oh, jadi Bukan kalau aja. intinya kalau kamu memang orangnya dia akan seterbuka itu. Tanpa diminta. Ya, Tanpa diminta. Inisiatif. Betul. Ya, Itu betul. POV dari laki-laki sendiri loh ya yang bilang. Yang bilang laki-laki loh ya, bukan Ah, cewek. Berarti bisa dibilang tuh kayak laki-laki cowok itu bener-bener kayak sabar gak sih? Kayak pengen tuh sabar gitu loh. Saking pengennya dideketin tapi nunggunya juga lama kan. Apalagi Iya. kan udah ngadepin emosinya cewek, ininya ini. Dan yang didekatin gak hanya satu cewek, bisa 5, 7 Aduh. Nah, gitu. tapi bisa dipetik juga gak sih Kak? Intinya kalau emang cowok mau kita atau cowok mau sesuatu itu pasti diusahakan. Jadi teman-teman kalau nggak diusahakan berarti bukan kamu yang mau. bukan kamu orangnya. Aduh agak makjelep. Relate Kak? Relate sih kebetulan. Ini kok Kak Arimbi ketawanya keras banget. Apakah relate? Tidak, karena begini, tongkrongan saya itu kan alhamdulillah banyak. Jadi saya suka gitu loh kalau ngasih ilmu seputar apa yang saya dapat dari teman-teman saya gitu. Karena hal seperti ini nggak mungkin dibahas sama di ranah pendidikan, nggak mungkin nggak juga kamu mungkin. cari di mungkin di HP terus ketemu nggak ada. Iya, Jadi lebih mungkin, sharing, betul. Hanya pengalaman. sharing session lah kita bisa tahu pengalaman orang lain di sana. Oke, nah itu tadi kita udah ngobrol cukup banyak dari pertanyaan-pertanyaan dari kita, terus ada dari Q&A. Sekarang kita masuk ke unpopular opinion. Jadi nanti di segmen ini Kak Ardita sama Kak Arimbi cukup jawab setuju atau enggak setuju. Langsung spontan ya. Jadi abis dikasih pertanyaan langsung jawab. Iya, jawabnya bareng, setuju atau enggak, terus alasan nanti- masing-masing. Iya, tapi alasannya singkat aja gitu ya. Silakan Yes. Oke, siap Kak? Siap? Udah aman nih? Mau lagi Kak? Udah siap menjawab ya? Oke. Ya, siap. Oke. Yang pertama, jeng jeng jeng. Laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kenapa? Mungkin satu-satu dulu. Dari aku dulu. Heeh. Karena semua itu kan opinions ya. Maksudnya kan dunia ini kan nggak maya gitu loh maksudnya. Jadi semua orang itu bakal tidak akan selamat dari yang namanya pelecehan seksual, meskipun itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. Iya, Oke. Kak Arimbi. Oke, kalau saya menganggapnya itu kita manusia, apalagi laki-laki dan perempuan itu punya tingkatannya masing-masing. Ada yang tingkat di 1, 2, 3. Semakin tinggi tingkatannya berarti mindsetmu semakin bagus dan semakin baik juga. Untuk yang tingkat kedua itu ada mindset yang sedang, biasanya dia lagi berkembang untuk menuju lebih baik lagi. Tapi yang terakhir itu adalah mindset yang pertama, itu ada mindset yang kamu hidup hanya untuk memuaskan dirimu sendiri. Nah, laki-laki walaupun itu dikenal dengan tegar, kuat dan sebagainya, tapi ada juga laki-laki di sana itu yang lemah, gemulai dan bisa untuk diajak hal yang tidak baik itu ada. Apalagi ranah seksualitas itu tidak hanya laki-laki dan perempuan tetapi bisa juga sesama jenis. Jenis. Iya, apalagi lagi marah ya Kak. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Konsen harus ada bahkan dalam hubungan pacaran dan HTS. Setuju. Kok Kak diem? Kok diem? Karena aku mengalami ini teman-teman. Gimana tuh? Aku pilih setuju aja karena dulu aku juga gitu. Setuju gitu. Oke. Nah, jika ingin hubungan serius, maka kamu harus sepakati dari depan bahwasanya laki-lakimu seperti ini, perempuanmu seperti ini. Jika nggak cocok di awal, silakan cari yang lain. Simpel aja seperti itu. Tapi karena memang perempuan itu dibawa rasa, terus laki-laki juga pengen ngebet, akhirnya gak dapat itu ada. Itu harus sih, harus dibuka semuanya sih. Untuk apa? Ya biar kita tahu. Oh, masa lalu dari sebuah pasanganku itu seperti ini. Aku mau nggak nerima gitu. Kalau kamu nerima, lanjutkan aja. Nah sama ini sih kalau bisa nggak usah kepo. Nanti takutnya bikin sakit hati. Kalau Kalau terlalu kepo. Jangan. Lu malah harus lebih tahu, harus lebih. Ini kira-kira pasanganku seperti apa sih gitu loh. Jangan sampai kamu, ya memang kita ada saat pacaran atau mungkin saat mendekati dengan laki-laki atau perempuannya gitu. Kita harus jaga batasan gitu loh. Itu memang ada. Oke, yang terakhir, menurut kakak media sosial itu membantu sebagai awareness atau malah bikin kasus jadi konsumsi publik? Oke. 1, 2, 3, setuju atau tidak? Setuju. Iya, sama. Oke. Gimana? Alasannya? Oke.
Karena semakin majunya teknologi itu akan semakin digunakan yang enggak. Nah, jadi tergantung pemakaian kamu aja. Kalau di otakmu itu masih oke, maksudnya kasarnya masih bersih, jadi kamu akan menggunakan teknologi itu sesuai dengan peradaban sekarang. Tapi kalau kamu sudah mulai menginjak sesuatu yang berbau negatif, otomatis itu juga akan mempengaruhi kamu ke jenjang yang nggak baik gitu. Oh, dengerin ya, laki-laki ya terutama ya. AI sudah marak di mana-mana. Lu hati-hati coba. Itu loh, laki-laki diingetin sama laki-laki sendiri, makanya di Jumatan ya kalau di Islam tuh. Iya. Makanya Jumatan selalu laki-laki kan? Iya, kenapa perempuan enggak? Karena laki-laki bebal. Sampai harus dinasehati setiap hari Setiap Jumat. minggu. Iya, Apakah habis ini aku akan viral? Nah, dibikin JJ nanti Kak. Iya. Kalau dari saya emang setuju. Itu bisa menjadi asumsi publik. Karena publik melihat dia nggak kenal kamu siapa, aku nggak tahu, kamu kenal atau enggak aku nggak tahu. Tapi ketika aku lihat kamu kok aku suka dan muncul hasrat yang sekiranya itu hal yang nggak baik, ya hati-hati aja dengan foto-fotomu yang ada, kamu bisa diedit dengan segala macam itu. Itu serem banget. Serem sih. Iya, apalagi kayak yang kasus Kalimantan tadi ya. Gitu. Oh itu juga nggak di Kalimantan mas, itu di Kediri juga ada. Ya masih terbongkar kan itu. Oh iya. Ya, yang itu kan yang YTTA aja Kak. Ya. Yang itu. Oke. Jadi kita ini harus lebih mawas diri lagi ke depannya biar nggak ada yang namanya korban ataupun pelaku gitu kan. Biar tidak menyalahkan entah itu perempuan atau laki-laki. Jadi mari kita menjaga diri, menjaga batasan masing-masing saja teman-teman. Iya. Berkumpullah dengan lingkaran atau circle yang baik. Baik. Kalau circlemu wangi, kamu akan wangi. Iya. Kalau circlemu bau, kamu akan bau. Oh, penuh penekanan sekali Kak. Terima kasih karena ini sudah berada di penghujung. Ya kok sudah aja Kak. Aduh, sepertinya kita harus mengakhiri podcast yang bertema sensitif dan berat ini Iya, padahal masih banyak yang mau dibahas sangat nih. banyak, sangat Iya, banyak. Saya kayak masih ini pengen enggak, bicara ini lagi. kurang kalau cuma enggak sampai 1 jam itu masih kurang banget. Berarti Pick Air Perisai Nusantara ini harus selalu update ya ini mbaknya ya. Podcast kayak gini harus update ya. Oke. Oke, dan semoga episode kita pada hari ini mengenai kekerasan seksual bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa edukasi itu perlu agar bisa meminimalisir pelaku dan korban pelecehan seksual, karena kalau tidak dimulai dari kita sendiri, siapa lagi yang akan memulai? Dan terima kasih untuk Kak Arimbi serta Kak Ardita atas insight dan ceritanya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Juga untuk Sobat Perisai, semoga bisa lebih jaga diri ke depannya. Kalau misalkan ada apa-apa, jangan sungkan untuk mencari bantuan dan jangan sungkan untuk mengedukasi bagi sesama. Karena ruang aman bagi kita itu sangat diperlukan. Sepakat sependapat tanpa musyawarah. Setuju. Nah, sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang udah berkenan datang di acara Pick Air kali ini. Nah, karena pada akhirnya diamnya korban sering lahir dari lingkungan yang terlalu sibuk menghakimi. Maka awareness bukan sekedar tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi berani peduli teman-teman, menghargai batas dan menciptakan ruang aman agar tidak ada lagi yang merasa menderita sendirian. Ya, mungkin dari sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima kasih kembali Semoga buat teman. bermanfaat. Amin, terima kasih. Kok jadi gini sih? Iya. Dan dan sobat Perisai, sayang sekali harus diakhiri untuk podcast kali ini. Sampai ketemu dengan kita, semoga masih ketemu lagi ya Kak untuk episode selanjutnya di podcast Bigma Bincang Generasi Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye sobat Perisai.